Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ternyata, peti yang telah dikubur 50 tahun yang lalu yang diinginkan sepasang datuk karang. Bagaimana selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Dalam 5 tarikan nafas, Gumbala terdengar menggeram bagai erangan naga. Dan tangannya masih membentuk paru gagak dibenamkan di dadanya yang mencekung. Saat berikutnya, tubuh kurusnya berguncang hebat. Perlahan, sepasang kakinya meregang, bagai ditarik kekuatan tak terlihat. Huaa! Diawali satu teriakan ganjil. Gumbala mengempaskan tangannya ke muka dengan punggung tangan terlebih dahulu. Dorongan angin besar seketika pun tercipta, menerpa lelaki tua itu hingga terseret beberapa kaki ke belakang. Saat selanjutnya, keanehan terjadi. Dari setiap ujung jari Gumbala, perlahan menyembul kuku-kuku hitam lancip, dan setiap kukunya asap kekuningan pelihat mengambang di sekitarnya. Tampaknya, dia sedang memusatkan racun keji pada setiap ujung jarinya. Pada saat lelaki tua itu terpana-pana dalam tatapan tak berkedip, Gumbala tiba-tiba meluruh ke arahnya. Huaa! Teriakan berbau maut dari mulut Gumbala menyentakkan lelaki tua itu hingga tersadar. Mengetahui lawan akan merangseknya dengan jurus-jurus andalan, lelaki tua itu segera meloloskan keris dari lipatan kain di pinggang. Seret! Wuss! Baru sekejap keris pusaka diloloskan, tangan Gumbala menyambar deras ke wajahnya. Seketika, sebentuk cahaya kekuningan terbersit dalam bentuk melengkung di ujung sambaran. Lelaki tua itu terkesiap. Disadari benar kalau lengkungan sinar kuning itu akan membuat tubuhnya mengejang biru jika sedikit saja tersentuh. Karena itu, sebisa mungkin wajahnya dijorokkan ke belakang. Dengan kerisnya dibabatnya tangan lawan yang menuju wajahnya. Wus, trang. Luar biasa. Mata keris yang mampu membelah batu karang ini ternyata tidak berdaya membentur ujung tangan lawan. Senjata itu bagai baru saja menghantam baja murni hingga menyebabkan timbulnya percikan bunga api. Bahkan tubuhnya sampai terjajar beberapa langkah. Untuk kedua kalinya, lelaki tua itu terpana. Matanya terbelalak besar sebagai ungkapan kekagetan sekaligus kekagumannya. Sayang, keterpanaannya kali ini membuatnya tak ingat pada serangan lawan. Maka kesempatan itu dimanfaatkan benar-benar oleh Gumbala. Seketika, satu sodokan mematikan dilancarkan ke depan. Dua tangannya yang berkuku panjang dan tajam langsung dihujamkan ke bagian dada lelaki tua ini. Kras! Keras. Satu lengkingan pajang kontan terlontar dari si lelaki tua. Tubuhnya sendiri tersentak tertahan 2 langkah ke belakang. Kedua tangannya langsung memegangi dadanya yang berlubang kehitaman. Hangus dengan darah membeku. Setelah berdiri limbung beberapa saat, tubuh tua itu tersungkur. Sekujur badannya membiru, yang lebih menggiriskan, setiap lembar rambutnya bertebaran disapu angin. Kau memang bodoh, tua bangka, serga Gumbala. Laki-laki berwajah buruk ini tiba-tiba meludahi mayat lelaki tua itu. Cuh!
lalu langsung didekati kawannya. Kita harus mencari tahu dari yang lainnya, Kang. Dia terlalu keras kepala untuk buka mulut, ujar Gumbala pada Lalinggi, yang diajak bicara hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, keduanya sudah meninggalkan bukit kecil itu bersama gemuruh peti mati terseret. Tak terasa, setelah 2 malam Andika menginap di rumah Idayu Wayan Laksmi dan Iketut Regek. Dan sore ini, Pendekar Slebor berpamitan untuk meneruskan perjalanan. Padahal tujuannya saat ini belum bisa dipastikan. Kemana kaki melangkah, kesana pula tujuannya. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, Idayu Wayan Laksmi tidak ingin Andika pergi. Di samping merasa aman akan kehadiran seorang pendekar muda di rumahnya, dia juga mulai merasakan tubuhnya benih yang sulit dilukiskan. Bagaimana kalau Imade Raka kembali ke sini, Beli? Tanya Idayu Wayan Laksmi sebagai alasan keberatannya terhadap kepergian Andika ketika mereka berada di luar rumah. Kau bisa berdoa pada Tuhan untuk memohon perlindungan, karena sebaik-baiknya perlindungan ada di tangannya, saut Andika. Biasa aja dia pergi, Mbok. Dikira hanya dia saja yang bisa menghadapi si Raka. Iketut Regek yang masih mangkal pada Andika yang melarangnya membuka peti dengan acuh bersuara dari dalam rumah gubuk. Regek, bentak Idayu Wayan Laksmi kesal. Andika malah tidak membantunya sama sekali untuk menahan Andika. Adiknya itu malah tidak membantunya sama sekali untuk menahan Andika. Andika sendiri hanya tersenyum menahan tawa. Tapi Beli janji akan kembali lagi ke sini, bukan? Mohon Idayu Wayan Laksmi sepenuh hati. Wajah ayunya menampakkan keberatan nan dalam. Akan kuusahakan, jawab Andika lembut. Biarkan dia pergi, Mbok. Dia itu pemuda sombong, serga Iketut Regek lagi. Anak muda tanggung itu kini sudah muncul di ambang pintu. Kepalanya dijulurkan dengan wajah ditekuk. Waktu itu saja dia mengatakan tak ingin menjadi kekasih Mbok. Padahal aku sudah setengah mati menawarkan Mbok jadi Iketut Regek memenggal ocehannya karena tiba-tiba saja kakaknya berbalik dengan mata melotot. Keterlaluan kamu, Gek, hadik Idayu Wayan Laksmi. Iketut Regek cepat menutup mulutnya dengan tangan. Kelepasan, gumam pemuda tanggung itu enteng. Maafkan adikku, Beli, tutur Idayu Wayan Laksmi cepat pada Andika. Mulutnya memang suka seenaknya berbicara. Tampak wajah gadis itu bersemu merah karena menahan malu. Tidak apa-apa, saut Andika. Dalam hati, pendekar muda itu ingin sekali menyumpah mulut Iketut Regek dengan setumpuk telur yang sudah busuk. Aku pamit, Laksmi, hatur Andika. Setelah menjura pada Idayu Wayan Laksmi, Pendekar Slebor pun berbalik dan melangkah pergi. Tunggu, Beli, tahan Idayu Wayan Laksmi. Gadis itu ingin sekali mengiring kepergian Andika hingga ke batas desa. Tapi rasa sungkan membuatnya tak jadi mengungkap keinginan ketika Andika menoleh. Ada apa, Laksmi? Tanya Andika karena gadis ayu itu tidak juga bicara. Idayu Wayan Laksmi tergagap. Wajahnya kembali dirayapi warna merah merona. Tidak apa-apa, Beli, jawab Idayu Wayan Laksmi cepat. Aku hanya ingin mengatakan hati-hati. Oh, terima kasih ya, kata Andika lalu melangkah pergi kembali. Idayu Wayan Laksmi terus memandangi punggung pemuda itu sampai tertelan kerimbunan semak di kejauhan. Entah disadari atau tidak, mata gadis itu tampak berkaca-kaca. Mungkin merasa begitu kehilangan pada lelaki tampan yang baru dikenalnya 2 hari itu. Kemanakah Andika akan pergi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai.
Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.